apa perjuangan antara hidup dan mati kan gitu kan. Dengan luka khitan, dengan luka sirkum itu kok masih basah ya. Taunya pas bangun tidur, kok basah Oh, gitu. gitu. Kembali lagi di konten cerita hemofilia. Hari Wah. ini adalah episode ke berapa? Episode ketiga. Oh, sudah episode ketiga ya? Tepuk tangan dong. Di episode ketiga ini bintang tamunya nggak asing. Siapa sih Mas kamu Mas? Saya adalah pria gemuk. Pria kamu. Zulhirmansyah, Oh. Muhammad Zulhirmansyah. Ya, Mas Ir. Iya. Terima kasih sudah mau hadir. Ya, Mas, di siang hari ini aku juga mau tanya-tanya nih. Mas Ir ini hemofilia? Ya, hemofilia. Yakin hemofilia? Gendut Iya, loh, Mas. Iya. Insya Allah hemofilia. Gendut loh, Mas. Iya, gendut. Hemofilia? Iya. Oke, hemofilia? A. A. Oh, A. Kapan Mas mulai tahu hemofilia ini, Mas? Kapan ya? Lupa sih, tapi pernah diceritain sama ibu tanda awal gejalanya itu muncul ini apa ketika pas mulai belajar merangkak. Waktu bayi berarti ya? Iya. Oke. Nggak tahu merangkak tuh umur berapa ya? Iya, sekitar 1 sampai 2 tahun nggak sih? Setahun mungkin ya? Sebelum Iya. setahun katanya pokoknya. Ya sekitaran setahun 2 tahun lah ya. Itu belajar merangkak. Nah itu terus mungkin karena merangkak, terus karena tumpuan waktu merangkak waktu kecil itu kan lutut mungkin ya. Lutut ya, sama tangan biasanya. di lantai ya, terus itu karena sering merangkak terus akhirnya lebam, muncul biru-biru. Nah itu mulai awal diketahui itu. Berarti sejak dari bayi ya, sekitar umur 1 atau 2 itu ya? Iya, sebelum 1 tahun kayak. Itu kelihatannya pertama biru-biru gitu? Oh, biru-biru. Oke. Terus itu kisaran tahun berapa, Mas? Tahun berapa ya? Aku lahir tahun 88. Zaman tahun 88? Tua banget. Waduh. Berarti kita terpaut 30 tahun, Mas ya? Aku tahun 2004. 2004. 2004. Saya nggak sih, Mas? Enggak pernah. Enggak, iya. Saya 2002 lah. Oh, 2002. Iya. Mas, kalau Mas Ir sendiri itu mulai sadar kalau hemofilia itu di umur berapa? Berapa ya? Sekolah mungkin ya. Sekolah itu kelas berapa ya? Kelas 2 atau 3 mungkin. SD. Nah, ketika itu sadar kalau Mas Ir ini punya hemofilia, punya keistimewaan gitu kan. Apa yang masih rasakan? Iya, sering sakit. Enggak, maksudnya untuk lebih ke mentalnya. Maksudnya down kah atau iri kah dengan teman-teman? Ya, mungkin salah satunya juga ini sih, perlakuan orang tua kepada anak. Maksudnya membatasi ya. Pengennya main tapi sama orang tua itu nggak dibolehin main. Maksudnya jangan sampai capek-capek gitu kan. Cuma karena kondisi pada waktu kecil kan, ya namanya juga anak kecil kan pengen main sama teman-temannya. Terus dari situ mungkin karena dibatasi sama orang tua itu, ya itu akhirnya muncul perasaan kayak kayak aku nggak bisa terima gitu. Bukan nggak terima sih, aku kurang nggak diberi kebebasan gitu. Untuk bermain sama teman-teman. Yes, dari situ akhirnya kayak teman-teman juga sebagian itu ada yang kayak takut gitu loh untuk ngajak main juga gitu. Untuk bergaul sama Mas Ir itu mereka takut. Iya. Dan banyak kayak gitu, Mas. Iya, karena mungkin ini ya, maksudnya sudah banyak yang tahu ya. Orang tua sendiri juga ngasih tahu sih ke teman-temanku juga. Mempublish penyakit Mas Ir ke teman-temannya. Dengan harapan
supaya nanti pada saat apa teman-temanku ini main sama aku itu nggak sampai apa ya, nggak sampai apa ya istilahnya ya, ikut menjaga lah ya iya minimal. ikut Oh, menjaga gitu. atau enggak tidak mengajak aku untuk bermain kegiatan yang yang apa ada kontak fisiknya gitu Oh loh. gitu. Heeh. Terus Mas Ir merasa terbebani nggak dengan hal-hal seperti itu tuh Mas? Kalau dulu kecil mungkin kayaknya enggak ya. Sama sekali nggak ya? Iya. Oke, itu SD. Cuma mungkin apa ini ya, kayak pas ini aja sih, pas kambuh gitu kayak kayak apa ya? Kayak sedih aja pas kambuh. Itu kambuh itu biasanya kambuhnya di bagian apa sih Mas? Dulu mungkin lutut ya. Yang paling sering itu lutut. Lutut sama mata kaki. Oke, berarti kan Hmm. nggak bisa jalan gitu. Iya, nggak bisa Ah, jalan. ketika nggak bisa jalan itu di situ Mas Ir mulai merasa cemburu dengan teman-teman gitu ya. Ya bisa dikatakan kayak gitu juga. Oke. Oh. Berarti waktu waktu SD tuh Mas ya. Itu masih pakai apa sih Mas pengobatannya? Pengobatannya masih ini mungkin ya, transfusi apa itu? Transfusi krayo Iya, itu. krayo. Heeh. Mas Ir kontrolnya di mana itu? Awal ini di apa? Awal kontrol itu ke Sutomo, ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dokter Sutomo. Rumah Tapi Mas sebelum ke situ waktu awal-awal apa ya? Kayak diketahui itu ke ini sih ke dokter spesialis anak dulu. di sekitar rumah gitu. Iya, di dekat rumah. Oh, setelah tahu hemofilia akhirnya Mas Ir disarankan untuk ke Rumah Sakit Sutomo. Oh, terus Dilakukan pengecekan supaya nanti tahu apa sih penyakitnya gitu kan. Nah itu. dan ketahuannya juga pas di Sutomo itu. Iya, di Sutomo. Oke. Sampai sekarang masih sering kambuh nggak sih keluhan-keluhannya mungkin? Ya sama aja, kalau capek banget ya kambuh. Paling sering daerah mana Mas? Mana ya? Mata kaki mungkin ya. Mata kaki. Kalau capek banget sih. Mas Ir, sorry Mas Ir. Mas Ir sudah sirkum? Alhamdulillah sudah. Wih. Ya itu sih apa ya? Sirkumnya juga tergolong telat. Oh, telat. Iya, telat. Weh, ini nih. Telat itu ini ya maksudnya apa ini di usia yang sudah tua. Oke, di umur berapa Mas? Berapa ya? Di atas 20-an mungkin. 21, 22 mungkin ya. 21 tahun baru sirkumsisi, Iya. baru sunat. Kurang lebih 20. Mas sorry nih Mas. Saya korek-korek sedikit ya Mas. Boleh. Korek aja. Mas Ir ini sunat di mana? Di Malang. Sampai di Malang Mas. Iya. Oh, jadi nggak di Surabaya gitu? Awalnya di Surabaya. Terus nggak tahu ya. Pada waktu itu banyak hambatan gitu loh. Maksudnya sudah ngikutin prosedur yang disarankan sama dokter, tapi gagal-gagal terus. Itu yang di Surabaya ini? Iya, di Sutomo. Oke, terus? Ya konsul terus apa ini sudah ketemu sama dokter. Oleh dokter diarahkan dirujuk ke antar poli, ke poli ini, terus dicek lagi. Ternyata kondisinya katanya belum apa bagus, belum bisa untuk dilakukan apa sirkum. Akhirnya ya wes mundur lagi, kontrol lagi terus gitu sampai ya nggak tahu akhirnya nggak jadi. Oh, itu kalau boleh tahu itu percobaan sampai berapa kali itu di Surabaya itu? Berapa ya? 5 kali mungkin ya. Hah? 5-6 kali mungkin ya. 5 kali? 5-6 kali. 5 kali gagal? Oke, terus 5 kali gagal. Setelah itu kok kenapa akhirnya bisa sirkum di Malang? Ya itu mungkin ada dapat informasi dari teman-teman juga ya. Dari teman-teman hemofilia juga? Oke. Terus ternyata banyak teman-teman yang sirkum di Malang ya, di Rumah Sakit Malang. Itu akhirnya juga ya wes mungkin kenapa nggak nyoba ke Rumah Sakit Malang aja ya, siapa tahu nanti bisa bisa sirkum dari sana gitu. Oh, akhirnya berangkat ke Malang untuk coba daftar gitu ya. Oh, terus di Malang sekali percobaan langsung langsung di ACC. Itu di mana Mas? Di Rumah Sakit Saiful Anwar. Itu di umur sekitar 22 tadi ya? Iya 20 ya 21 lah. Oke. Terus di umur 21 22 Mas.
daftarnya gimana kalau ngomong? Apakah nggak malu atau gimana tuh Mas? Dok, saya mau sirkum dengan kondisi badannya sudah dewasa, umur 22 gitu loh Mas. Ya, untungnya mungkin sebelum-sebelumnya itu sudah banyak pasien dewasa juga ya yang sirkum ya. Oh, Bahkan ada yang kisaran di apa ini, yang kisaran usia pasien sirkumnya itu di atas 30 tahun mungkin. ada. Ada. Oh, dan itu memang sering terjadi ya Mas ya? Banyak pokoknya, Banyak. Iya. Oke, memang kendala-kendala si apa penyakit hemofilia itu di sirkum itu kah atau Kendala. maksudnya kenapa kok mereka semua ini banyak yang kitanya tuh telat gitu loh? Iya, karena memang untuk sirkum untuk khitan itu kan termasuk apa ya? Tindakan yang cukup beresiko besar kan. Untuk pasien hemofilia itu. Oke. Karena nanti kalau perdarahan juga kan, perdarahannya kan juga luar biasa. Nggak mungkin kalau memang untuk ukuran orang normal kan juga nggak ada masalah. Tapi kalau untuk hemofilia kan itu apa jadi berbahaya karena kan apa Karena sifat penyakitnya itu tadi sistem ya. pembekuannya kan nggak sama seperti orang normal. Oke. Terus ketika sirkum itu Mas, setelah sirkum ada persiapan, terus ada apa namanya tindakan itu tadi. Persiapan. Persiapan, tindakan, terus ada recovery kan ya. Itu kan memang aku sering dengernya tuh mereka semua agak lama tuh. Iya. Bisa berbulan-bulan tuh di rumah sakit. Nah, kalau Mas Iri sendiri itu gimana? Ya datang terus kan awal itu langsung konsul langsung sama dokter itu dijadwalin sih, diobservasi dulu selama 1 minggu. Observasinya itu Iya, 1 minggu. observasi itu salah satunya mungkin ini sih untuk apa cek APTT, apa ya istilahnya inilah apa cek darah gitu loh. Iya. Cek darah sebelum apa ini sebelum diberi apa ini Tindakan operasi ini tadi ya. Berarti persiapannya pun juga cek cukup lab. ini ya, cukup rumit ya memang. Cukup rumit lumayan. Terus apa ya juga apa diberikan ini obatnya, disuntik obat dulu juga. Obat anti hemofilianya Iya, atau obat anti hemofilianya. itu rutin? Itu hampir setiap hari sih kayak Selama 1 minggu itu. Oke, terus 1 minggu terus itu diberikan apa itu obat apa diberikan injeksi faktor 8. Terus menjelang tindakan sebelum tindakan mungkin 2 jam atau 3 jam mungkin 2 jam sebelum tindakan? ya 2 jam atau 2 jam mungkin ya. Kalau nggak salah 3 jam atau 2 jam itu dicek lagi apa cek darah lagi. Oh, final checknya gitu. Iya. Oke, terus maksudnya sebelum masuk ruang tindakan operasi. Setelah hasilnya keluar, oke bagus memenuhi syarat untuk dilakukan tindakan, yaitu setelah itu jam berapa ya? Jam 9 atau enggak jam 10 pagi itu masuk ruang operasi. Oh, itu langsung ditindak. Oke. Itu operasinya berapa lama tuh, Mas? Enggak tahu ya, mesti enggak terasa. Cuma aku masuk itu jam berapa ya? Jam 10, nunggu sebentar sebelum masuk. Jam 10. Terus masuk ke ruang operasi, keluar itu jam berapa ya? Kalau nggak salah jam setengah 1 atau jam 1 gitu. Tapi masih di hari yang sama tuh ya? Di hari yang sama. Oh, berarti terhitung beberapa jam gitu loh. Benar. Oke. Terus ketika tindakan itu masih juga ini bius total. Iya, bius total. Berarti nggak tahu ya karena kalau pas proses kita itu alat atau enggak gitu. Dan aku juga nggak apa aku lebih nyaman juga di bius total sih. Oh, gitu. Terus Mas, setelah tindakan itu akhirnya kembali ke ini ya, ke ruangan. Iya. Recovery-nya berapa lama tuh, Mas? Recovery ini yang katanya teman-teman sih awalnya banyak yang ngasih tahu, recovery itu kalau kondisinya bagus itu 1 minggu udah pulang. Ada yang bilang setelah tindakan itu tiga hari setelah tindakan itu sudah boleh pulang. Dan itu kenyataannya yang terjadi sama aku beda. Bedanya gimana? Iya, ini ternyata recovery yang pengalaman yang disampaikan oleh teman-teman itu nggak terjadi di aku. Contohnya Mas? Ya karena ini setelah recovery itu kan dokter itu mengevaluasi terus kan. Tetap dipantau juga. Iya, dimonitor terus, dilihat tuh kondisinya bagus.
tidak ada perdarahan, terus ya karena tidak ada perdarahan jadi oleh dokter nggak diberikan faktor 8 lagi. Setelah tindakan itu. Iya, Oh, sama sekali enggak? enggak. Oh, itu berapa lama, Mas? Itu mungkin 2-3 hari mungkin ya. 2-3 hari. Heeh. Itu setelah itu pulang. Enggak pulang. Cuma saya kok pada waktu itu kok berkeyakinan kayak aku belum tuntas deh. Kayak aku belum belum bisa pulang gitu. 3 hari dengan kondisiku yang menurutku dengan luka khitan, dengan luka sirkum itu kok masih basah ya. Oh, masih seiki. Ya, Teles lah ya. iya, teles. Teles. Terus Mas, akhirnya Ya akhirnya di hari keempat itu bocor, eh, maksudnya pendarahan gitu. bleeding. Oke, Ah, terus bleeding ya awalnya kayak kayak ngerembes gitu ya. Terus ngerembes lama-lama jadi kayak banyak gitu. oh Itu pun semakin itu pun nggak tahu kan pas tidur. Taunya pas bangun tidur. Kok basah oh gitu. itu. Mm-mm. Itu kenapa? Ngerembesnya itu kenapa, Mas? Iya, mungkin ini faktor 8 apa yang ada di dalam tubuh itu mungkin sudah apa ini sudah berkurang. Oh, bisa kayak gitu Ya, ya. soalnya saya itu sih sempat sempat ngobrol sama dokter, dok, apa nggak sebaiknya di apa di selama menunggu selama recovery ini apa nggak di apa tiap hari dikasih gitu dok? Oh nggak apa-apa Oh, katanya gitu. sempat saran kayak gitu. Mm-mm. Tapi oleh dokter kan ya dokter mungkin lebih tahu kan. Ya, Maksudnya kondisinya juga bagus gitu. Ternyata di 3 hari itu ternyata bleeding. Jadi Hmm, nggak apa yang harapanku mungkin bisa 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 pulang lebih lebih cepat. cepat, ternyata nggak jadi pulang. Gak jadi pulang. Iya. Oh, Akhirnya bertahan. tahan. Oh, bertahan di Terus rumah di situ sakit. tindakannya tetap ini ya, apa? Ada tindakan-tindakan begitu kan setelah pendarahan itu. Iya, ini sih yang perawatan luka mungkin ya. Oh perawatan luka Perawatan aja. luka. Perawatan luka itu mungkin 2 hari sekali atau 3 hari sekali. Nah itu juga aku juga agak deg-degan ya Mm, pada saat apa itu perawatan luka itu loh. iya, Ya kan perban dibuka, luka masih basah kan. Nah itu aku juga agak gimana gitu. agak takut ya, Iya. grogi gitu. Heeh. Tapi itu Itu seperti ini loh, seperti apa eh gumpalan apa ini darah di gusi. Dia itu kayak ah, menggumpal, tapi kalau diambil nanti dia akan luka gitu loh. mulai apa keluar-keluar lagi gitu toh ya. Ada darah segar nanti yang akan keluar. Ketika ada apa itu? Ada gumpalan darah yang dia itu Yang sudah mulai mengering gitu ya kan. mengering terus diambil, Ya nah, kan keluar darah lagi. keluar darah Oh, segar lagi. dan itu setiap kali perawatan luka itu terjadi seperti itu. Enggak sih, cuma menurutku itu jadi memicu. Memicu Oh. karena kan luka keringnya tadi kan ketarik toh. Iya, ketarik-tarik terus lah ya. Heeh, sama perbannya itu tadi, terus akhirnya lukanya jadi apa ya? Ada luka yang sebetulnya dia harus dibiarin supaya kering, itu jadi belum kering betul, udah apa ya? Udah Udah harus dipaksa. dicabut lagi. Oke. Dipaksa. Nah, itu akhirnya jadi apa ya? Memulai lagi untuk apa ini mengeringkan luka. Mengeringkan lagi. Itu terjadi berapa lama Mas setelah pendarahan itu? Berapa ya? Itu mungkin Sampai 1 bulan? itu ada mungkin ini ya, apa? 2 mingguan mungkin ya. 2 mingguan. Itu baru benar-benar kering. Kalau bener-bener kering itu berapa ya? Ya mungkin 2 mingguan lebih sedikit mungkin menjelang 20 hari. 20 hari. 20 hari baru benar-benar bisa dinyatakan selesai gitu ya. Istilahnya aman lah gitu. Aman. Terus Cuma karena kejadian di awal ada apa ini? Ada perdarahan. Akhirnya dokter memutuskan tunggu sampai benar-benar sembuh aja gitu. Sampai benar-benar kering gitu. benar-benar kering selama 20 hari itu tadi. Iya, 20 pokoknya hari tak hitung itu sekitar 25 hari atau enggak 27 hari. itu recovery-nya atau semua total? Total semua. Total dari awal persiapan, tindakan Kan, sampai recovery. recovery. Oke, terus setelah itu statusnya Mas Irman langsung jadi perjaka. Yes, Yes. Gila. Berarti ini proses dari anak-anak menuju perjaka ini. Iya, menuju balik mungkin ya. Itu Iya, menuju balik.
Ini prosesnya sampai 25 hari. Iya, iya 27. 27. 27 hari. Dan itu di rumah sakit Saiful Anwar. Saiful Anwar. Iya. Sedangkan Masir di Sidoarjo. Iya, Oke. ya itu Sirkum itu kayak pengalaman yang paling luar biasa sih di hidup. Menurut Masir paling berat itu ya saat Khitan itu tadi. Khitan salah satunya juga karena ya mungkin apa ya, seperti apa perjuangan antara hidup dan mati kan gitu kan. Oke, hampir sama kayak ini ya, seperti orang melahirkan ya. Ya, Karena Masir hemofilia itu loh. Ya? Oke. Dengan bleeding yang apa tidak sama dengan orang normal itu cukup cukup membuat mental agak goyang gitu. Oh, di situ sempat down juga. Nah, bener. Oke. Apa ya, kayak ya karena mungkin dengan perdarahan yang cukup lumayan banyak itu kayak apa ya, maksudnya kayak nggak ini ya, nggak yakin gitu maksudnya. Istilahnya apa ya, kayak apa ya, maksudnya kayak dengan apa perdarahan seperti ini bisa membuat orang tuh menjadi mati ya gitu, kayak gitu loh. Oh, sampai ke situ. Nah, apalagi mas ini sih masuk ruangan ini loh, tindakan itu loh. Nah itu biasanya karena kan Mas Irman ini masuk ruang tindakan secara sadar dulu gitu ya. Kan. Oke, grogi gitu. Ya, sempat ada nervous. Oh, ya, terus nervous kan karena ruangannya juga dingin banget ya. Iya, Ruangannya beda dingin sih ya. banget, terus ya kayak apa ya, sebelum mau tindakan itu kan, sebelum mungkin di apa bius dimasukin itu dokter kayak ini apa kayak ngasih motivasi gitu loh. Mas, Oke. ngasih motivasi. Sebentar lagi mau tindakan Mas, ya berdoa ya sama apa menurut keyakinan Masnya semoga nanti operasinya berjalan lancar. Itu aku udah Oh. Kayak apa ya, deg-degan gitu. Iya, dan itu kondisi Masir ada di atas bangsal tiduran di dalam ruangan tindakan ya. Oh, ruang tindakan. Yang auranya berbeda ya, lah ya. Pokoknya apa ya, kayak agak ini loh, nervous lah. Nervous, panik ya, takut gitu kan. Cuma ya karena kan sudah umur 20 tahun ke atas kan ya, masa iya, harus 22 tahun kan harus terlihat kuat meskipun iya, sakit. Walaupun grogi dan takut ya malu lah, masih dikasih lihat orang-orang. Apalagi dokternya cewek. Kalau pada waktu itu ada cewek ada cowok juga sih kalau nggak salah. Jadi nggak tahu pas tindakan itu apa yang menindak itu dokter cewek atau cowok? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu. Cuma yang pada waktu itu yang apa ya, istilahnya yang membimbing, yang memotivasi untuk apa ini berdoa tadi. Kalau nggak salah dokter cewek mungkin ya. Oh. Dokter cewek. Jadi dari perjaka tiba-tiba langsung nggak jadi perjaka. Iya Mas. Terus Mas. Sunat sudah Mas. Ini Mas Ir ini kan salah satu pengurus juga nggak sih Mas? Aku kalau dibilang pengurus itu kayak beban ya. Apa nih bahasanya? Iya, beban, karena kan jadi pengurus itu kan punya tanggung jawab kan, amanah gitu. Jadi saya lebih suka disebut relawan. Oke, relawan, rendah hati sekali, Bung. Oke, yang terakhir Mas Ir. Tips and tricks untuk teman-teman pasien hemofilia yang di luar. Tips dan trik untuk apa? Untuk menanggulangi hemofilia ini loh Mas. Menanggulangi hemofilia. Untuk hemofilia. Iya, untuk mencegah trauma. Ya kalau itu teman-teman sudah banyak yang tahu mungkin ya, sudah banyak yang sadar lah. Ya mungkin yang pertama mungkin ya kontrol, terus apa ya, segera datang ke apa, segera kontrol, jangan nunggu sampai sakit kan gitu kan. Kalau nanti teman-teman datang ke rumah sakit kontrol ketika dalam kondisi sakit yang parah, itu juga apa ya, memperlambat proses apa ya, penyembuhan. Jadi itu juga perlu apa ya, perlu juga diperhatikan sama teman-teman. Oke, berarti yang pertama rajin kontrol. Terus yang kedua nih Mas. Nah, kedua mungkin teman-teman itu kan apa ya, durasi mereka ke rumah sakit ini kan nggak 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin seumur hidup ya. Ya itu teman-teman tuh harus berpikir, maksudnya gimana ya supaya
bisa semangat, bisa seneng datang ke apa ya untuk kontrol gitu loh. Untuk berobat itu gimana caranya bisa menciptakan untuk rasa apa ya? Bisa menciptakan kebahagiaan supaya ketika datang ke rumah sakit itu supaya nggak males gitu. Karena kita Oke. tahu sendiri kan, kontrol itu kan berobat kita kan seumur hidup kan hemofili itu. Mm-mm. Nah itu kan yakin lah, maksudnya semua itu pasti bosen, Iya. bosen lah, iya nggak? Pastilah itu. Kita seumur hidup, Mas. Berarti yang pertama adalah kontrol, yang Ah, kedua adalah tetap bahagia. ah, Oke, yang ketiga mungkin ada lagi, Mas. iya pokoknya lakukan hal-hal yang memang itu bisa membuat kamu bahagia. Bahagia lagi nih. Iya bahagia Oke. lagi ya, misalnya kalau Rodin mungkin kamu ya, kamu seneng apa mungkin, kesenanganmu apa? Saya Ah, senangnya ah. cari resek sih. Cari resek, Iya, cari biasanya. masalah berarti Cari ya, masalah, benar. gak bener. Duh, ini biasanya yang sering terjadi sih, Mas. Hmm. Mm-mm. Terus yang ketiga ini berarti masih sama-sama bahagia nih. Iya bahagia itu kan luas Oh, ya. tetap. Misalnya kamu punya hobi bersepeda atau mungkin kamu punya hobi apa ya, traveling mungkin sekarang, Mm-mm, mm-mm. supaya apa ini nggak gampang apa sumpek atau mungkin apa ya, pokoknya lakukan hal-hal yang itu sekiranya membuat kamu itu seneng lah. Oke. Kayak aku kan seneng makan ya. Aku seneng makan jadi Bukan kebutuhan nih kalau makan nih. ya kebutuhan juga ya juga hobi. Hobi juga. Oke, Iya. hobinya menarik sekali Iya, nih. jadi oh ini ada makanan yang kayak enak nih perlu dicoba gitu, coba. Oh, gitu. Karena saya suka makan. Mm-mm. Kalau teman-teman yang lain nggak tahu apa, maksudnya sukanya apa ya lakukan. Selama itu masih dalam batasan yang positif, lakukan aja gitu. Oke. Nah, terus ini sih lingkungan pertemanan mungkin ya, maksudnya Pergaulan. pergaulan ya, Heeh. terutama di ini sih di sesama apa ya, sesama komunitas mungkin ya. Oke, di Ah, luar hemofilia itu. iya, Oke. itu kan juga maksudnya kalau kita bercerita ke orang yang apa nggak ngalamin kondisi seperti kita, Nggak bisa mengerti kita ya gitu. Oke, itu heeh. nggak paham betul. Tapi Mm-mm. kalau kita cerita ke sesama teman yang memang dia juga apa sama-sama apa ya, sama-sama Memahami. iya, Heeh. maksudnya dia juga penderita juga. Oh, Itu juga responnya juga beda. Kalau berbeda. beda. Itu kalau kita mau ngobrol itu juga apa ya, tentang apalah misalnya hidup, ya kan ada banyak problem kan Mm-mm. karena kekurangan apa ya, karena hemofilia ini, kalau misalnya kita cerita tentang sakit hemofilia dengan orang yang nggak mengalami sakit hemofilia itu kan juga responnya kan juga pasti ya nggak sama dengan Iya, ya. Heeh. dengan temen yang temennya itu juga sama-sama apa, ini apa, juga penderita hemofilia juga, Mm-mm. itu pasti responnya juga beda lah itu. Jadi tetap apa ya, jalin komunikasi, bangun apa ya, Relasi. jangan sampai apa ya yang kayak Rodin misalnya ada kan, masih dari apa sekian banyak teman-teman hemofilia itu ada yang apa ya kayak aku di komunitas ini bergaul dengan beberapa teman ini, aku Mm-mm. cocok gitu, aku sering ngobrol, aku sering sharing, aku apa banyak banyak mendapatkan pengalaman hidup dari mungkin orang-orang yang apa ya sudah Lebih apa ya berpengalaman itu ya tadi. Oke. berpengalaman, atau mungkin apalah pokoknya yang hal-hal yang bermanfaat yang bisa didapat dari teman-teman hemofilia itu juga itu jadi penting juga untuk saya mungkin yang lebih Mm-mm. muda, ketika sharing atau dengan apa atau diskusi dengan penderita hemofilia yang sudah umurnya jauh di atasku. Oke, oke, oke. Itu kan pengalaman hidup kan jauh lebih banyak kan gitu kan. Oh, siap-siap. Berarti kalau boleh disimpulkan nih, yang ketiga ini adalah sharing dan keterbukaan kepada sesama hemofilia mungkin ya. Oh, itu menarik sekali sih, Mas. Ya Mm-mm. itu. Oke, menarik sekali, Mas, obrolan kita hari ini, Mas. Menarik ya. Oh, ya, cukup menarik sih, Mas. Oke, Mas, kita sepertinya harus berakhir di sini sih, Oh Mas. iya iya, disudahi dulu ya ini ya. Mm-mm. Ini sudah mendung juga Udah langitnya ini. mendung. Sudah hujan ini. Iya. Ya, uh, buat teman-teman yang lagi menonton video ini adalah episode ketiga. Bintang tamunya adalah Mas Zul Hirmansyah. Ya.
Sekian dulu video hari ini. Nantikan video-video selanjutnya di cerita hemofilia. Bye bye.